Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Mumtazah Islamic School, yaitu Mr. Ibnu Mulyana MPD. Yang kami hormati pula guru-guru serta para staf SMP Mumtazah Islamic School, dan yang kami cintai dan banggakan seluruh tamu undangan, khususnya teman-teman year 7 sampai year 9 SMP Mumtazah Islamic School. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan taufik dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul dan berkesempatan hari di SMP Islam School yang kita cintai ini. Dalam acara Muhadarah Akbar. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh dengan pengetahuan dan keislaman. Miss, Mister, dan teman-teman yang kami hormati, dalam rangka melaksanakan kegiatan muhadarah ini, izinkan saya Dika Dan saya Siwa. selaku MC pada acara kali ini untuk membacakan seluruh rangkaian acara dalam kegiatan pada pagi hari. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mumtazah. Acara yang ketiga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah. Acara yang keempat lantunan salawat. Acara yang kelima penampilan pidato-pidato, dan acara yang terakhir penyampaian kesimpulan pidato. Baiklah, memasuki acara pertama itu adalah pembukaan. Untuk kelancaran dan keberkahan acara ini, marilah kita buka dengan sama-sama membaca suratul Al-Fatihah. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan suratul Al-Fatihah acara kita dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir serta mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mumtazah. Untuk itu diharapkan bagi seluruh tamu undangan Mumtazah cita dan asa, Islam iman tiang utama, hati dan cinta modal dasarnya, cetak pemimpin bersahaja, harmoni ilmu serta langkah hening dan suci, saat ibadah teguh dan kokoh dalam sikapnya, karakter manusia utama, abdikan jiwa raga, satukan semua cita untuk membangun bangsa, menjadi
kembali. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Faizan Muhammad Ziyadatullah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudara Fauzan. Baiklah. Fauzan, semoga apa yang dilantunkan dapat bermanfaat bagi pembaca maupun kita sebagai pendengar. Amin ya robbal alamin. Menginjak acara berikutnya, pernah salawat dari Saudara Ahmad Evan Satria Arsya kepadanya dipersilakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Evan yang telah melantunkan sholawat. Baiklah, sekarang adalah acara inti dari 9A, yaitu adalah acara pidato dari Saudara Pasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Mumtazah Islamic School,
Mr. Ibnu Mulyana MPD, yang kami hormati pula guru-guru serta para staf SMP Mumtazah Islamic School. Dan yang kami cintai dan banggakan seluruh tamu undangan, khususnya teman-teman kelas 7 sampai kelas 9 SMP Mumtazah Islamic School. Baik, hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Puasa Tapi Sia-sia. Yang berbahagia. Di bulan Ramadan ini, seorang muslim yang memenuhi syarat wajib melaksanakan ibadah puasa. Dengan bertambahnya jumlah umat Islam, tentu semakin banyak pula yang menjalankan ibadah puasa. Namun, yang perlu dipertanyakan adalah apakah setiap orang yang menjalankan ibadah puasa akan diterima di sisi Allah, atau sebaliknya, ibadah puasa yang menjadi sia-sia di sisi Allah. Sebagaimana disinyalir Rasulullah SAW sabda, berapa banyak orang yang berpuasa dan bagian dari puasanya yang ia dapat lapar dan dahaga. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin wal muslimat imakumullah. Di antara perbuatan yang bisa menyia-nyiakan ibadah puasa kita adalah berpuasa bukan karena Allah atau salah niat. Niat adalah pokok dari segala amal. Salah niat akan menjadikan puasa sia-sia. Termasuk salah niat adalah kita berpuasa bukan karena Allah. Diam-diam ada niat terselinap di dalam hati kita yang bukan karena Allah. Ada ria maupun ada pengharapan kepada selain Allah. Ria adalah salah satu bentuk kesyirikan yang sangat dibenci Allah. Karenanya, ibadah semacam itu akan tertolak dan akan menjerumuskan pemiliknya ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Niat adalah roh amal, inti dan sendinya. Amal menjadi benar karena niat yang benar. Sebaliknya, amal yang jadi rusak karena niat yang rusak. Ibnul Mubarak rahimakumullah berkata, berapa banyak amalan yang sedikit bisa menjadi besar karena niat, dan berapa banyak amalan yang besar bisa bernilai kecil karena niatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu perkara yang dapat menyia-nyiakan puasa kita adalah percaya dengan klinik. Karena orang yang percaya kepada dukun, pembaca nasib, paranormal dan sejenisnya, ia telah menyekutukan Allah. Ketika seseorang telah menyekutukan Allah, maka seluruh amal ibadahnya menjadi sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat 65. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun dan membenarkan apa yang ia katakan, sungguh ia telah kafir terhadap yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu yang bisa menjadikan ibadah puasa kita sia-sia adalah menyakiti tetangga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya
Si fulanah disebut-sebut banyak mengerjakan sholat, puasa, dan sedekah. Hanya saja ia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia di neraka. Laki-laki tadi bertanya lagi, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulana disebut-sebut sedikit mengerjakan sholat, puasa, sedekah, hanya saja ia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia di surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Di samping itu, memutuskan tali silaturahim juga penyebab tertolaknya semua amal ibadah, termasuk ibadah puasa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak akan menerima amalan orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Ketika seluruh amal ibadah itu tertolak, bisa dipastikan ia tidak akan masuk surga. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang pemutus silaturahim tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hukuman bagi orang yang memutuskan tali silaturahim tidak hanya akan dirasakan di akhirat, namun di dunia pun ia akan merasakannya. Ia bisa mati dalam kondisi yang mengenaskan atau su'ul khotimah. Nauzubillah. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa memutuskan tali kekeluargaan atau bersumpah palsu, maka ia akan melihat buruknya sebelum ia meninggal. Demikianlah beberapa hal yang bisa menjadikan ibadah puasa kita sia-sia alias tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diperhatikan bahwa puasa tidak secara lahiriah seperti makan dan minum dengan sengaja, tetapi juga harus menjaga diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa di sisi Allah. Demikianlah kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi datang dari kaum laki-laki, sekarang kita akan melihat dari kaum perempuan yang akan menyampaikan pidato, yaitu adalah Saudari Lira Anggraini Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Mumtazah Islamic School, Mr. Ibnu Mulyana MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, dan yang saya sayangi dan banggakan teman-teman SMP Mumtazah Islamic School. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah berkalam, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah ampun lagi maha penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat 31-32.
Kaum muslimin rahimakumullah, ayat yang baru kita dengar tadi terdapat dalam Al-Quran juz ketiga, tepatnya pada surat Ali Imran ayat ke-32. Ayat tersebut menegaskan tentang pentingnya kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah di atas segala-galanya. Karena kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah salah satu landasan keimanan yang sangat mendasar. Bahkan menjadi salah satu ciri orang yang telah merasakan manisnya iman. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana anasin anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara jika terdapat pada diri seorang, niscaya akan dia rasakan manisnya iman. Pertama, orang yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya yang paling ia cintai dari selain keduanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Manisnya iman menurut para ulama adalah merasakan lezatnya ketaatan dan memiliki daya tahan menghadapi rintangan dalam menggapai ridho Allah dan Rasul-Nya, serta lebih mengutamakan ridhonya daripada kesenangan dunia. Ibnu Rajab berkata dalam kitab Fathul Bari, apabila hati telah mendapatkan manisnya iman, maka ia akan sensitif merasakan pahitnya kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Karena itulah Nabi Yusuf alaihissalam berkata, wahai Tuanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Quran Surat Yusuf ayat 33. Kaum muslimin rahimakumullah, Imam Ghazali, sang hujatul Islam, dalam magnum opusnya yang terkenal dan fenomenal, Ihya Ulumuddin, mengungkapkan terkait makna cinta. Menurutnya, cinta merupakan kecenderungan tabiat kepada sesuatu yang disebabkan sesuatu itu mempunyai nikmat. Setiap kali kenikmatan sesuatu bertambah, maka semakin besar pula cinta kepada sesuatu tersebut. Rasa cinta terhadap sesuatu, menurut Imam Ghazali, biasanya diperoleh berdasarkan kenikmatan yang dirasakan oleh panca indera, yaitu penglihatan dan pendengaran. Oleh karena itu, di balik sesuatu yang ditangkap oleh panca indera, maka terdapat sesuatu yang dicintai dan dinikmati. Namun, berkat hakikat cinta yang sejati adalah kenikmatan cinta yang berhasil dari penglihatan non-fisik, yaitu batin, yakni kenikmatan hati. Kenikmatan hati yang disebabkan telah mengetahui perkara-perkara ilahiyah yang mulia dan tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Dengan demikian, meskipun kita atau siapa saja tidak sezaman dan tidak pernah bertemu Nabi Muhammad, para sahabatnya, bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan kenikmatan untuk mencintainya. Justru, meskipun mereka tidak bisa ditangkap dengan panca indera, kenikmatan untuk mencintainya tetap diperoleh, yakni melalui kebaikan-kebaikan, sifat-sifat, dan ajaran-ajarannya. Senantiasa menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan mencintai Allah dan Rasul-Nya, kita mendapat banyak keuntungan. Yang pertama, kita mendapatkan barokah dan kehidupan yang baik. Yang kedua, jika kita mengenal dan menaati Allah, menjalankan sesuai dengan aturannya, maka insya Allah kita akan mendapatkan ridho dan surganya. Sudah bahagia dan hidup mulia di dunia, mati masuk surga, abadi selamanya. Yang terakhir, dengan mencintai Rasulullah, kita akan bersamanya di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian pidato singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita menutup acara ini, yaitu adalah kesimpulan dari pidato-pidato tadi. Ya, kita dari laki-laki terlebih dahulu yaitu Albi, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, kita diwajibkan untuk berpuasa. Mungkin di bulan puasa kita tuh nggak boleh melakukan hal-hal yang buruk, contohnya maling sendal orang gitu. Kita harus melakukan hal-hal yang baik di bulan puasa, contohnya banyakin zikir, sholat 5 waktu,
zikir, dan memberi sodako ke orang-orang yang mampu, yang nggak mampu maksudnya. Cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kedua datang dari Arya. Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang saya dapat dari ceramahnya Pasha, kita dianjurkan untuk puasa. Saat puasa kita tidak boleh menyakitkan hati tetangga. Kita dianjurkan untuk berzikir dan bersedekah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Atar dipersilahkan maju untuk membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdi yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakasih syukru kama yang bagil li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati wa taqabbal doa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian acara Muhadzaroh Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.